Hai guys, ketemu lagi sama aku Ramadhani di channel Kuriositas. Hari ini aku mau ngenalin kamu ke teman-teman aku. Ada Nam Joyok, ada An Yusuf, dan ada Yoon Do Won. Nggak ding, bercanda. Mereka mungkin temenan tapi aku bukan temen mereka. Oke, jadi dari 3 teman-teman aku tadi, kamu bisa nggak bedain wajah mereka? Yang mana yang Joyok, mana yang Yusuf, dan mana yang Do Won? Awalnya aku juga termasuk orang yang gak bisa bedain wajah-wajah orang Korea. Tapi pas aku udah nonton drama Korea, terus aku sering nonton film Korea, terus aku nonton acara musik Korea, jadinya perlahan-lahan aku tuh bisa bedain wajah-wajah orang Korea yang awalnya tadi tuh kelihatan mirip-mirip semua. Tapi kalau misalkan aku ngelihat bule atau misalkan ngelihat orang Afrika atau misalkan lihat orang Amerika Selatan gitu yang nggak biasa aku lihat, mungkin aku juga bakalan ngalamin lagi fase dimana aku ngelihat mereka tuh mirip-mirip semua. Kamu juga pernah nggak sih ngalamin hal yang kayak gitu? Nah, ternyata ini tuh ada penelitian ilmiahnya guys, dan apa yang aku rasain tadi itu disebut fenomena cross race effect atau other race effect, dimana kita itu akan lebih mudah untuk membedakan wajah dari ras kita sendiri dibanding membedakan wajah dari ras lain. Hal ini udah dibuktikan secara biologis sama peneliti dari Northwestern University yang bernama Heather Lucas dan mahasiswanya. Mereka menggunakan pencatatan EEG untuk mengukur aktivitas otak saat orang-orang yang jadi subjek penelitian mereka itu melihat sebuah foto. Aktivitas otak didapati meningkat pada 200 sampai 250 milidetik pertama pada saat partisipan ngelihat foto. Nggak peduli ras orang yang ada di dalam foto itu. Fase ini disebut N200. Nah, proses yang terjadi saat ada di fase ini adalah proses pengenalan awal dengan melihat ciri unik wajah dari setiap orang. Akan tetapi, peningkatan aktivitas otak ini cuma bisa memprediksi apakah seseorang dari ras lain di foto-foto itu bisa diingat atau dilupain. Jadi para peneliti ini meminta 18 orang partisipan untuk melihat beberapa foto yang dimana foto-foto itu berasal dari orang-orang di ras yang sama dengan mereka. Beberapa menit kemudian, mereka diberi tes pengenalan terhadap wajah-wajah yang udah mereka lihat tadi, terus ditambah beberapa foto dari ras yang sama dan dikasih beberapa foto dari ras yang berbeda. Hasilnya, proses pengenalan individu lewat bentuk unik wajah gak berlaku pada ras yang berbeda. Nah, para penelitinya bilang kalau ciri khas dari ras yang berbeda itu sulit dikenali karena otak kita kurang terlatih untuk mengenali wajah-wajah yang gak biasa kita temui. Jadi otak kita cenderung untuk mengenali ciri umumnya aja, kayak warna kulitnya apa, atau dia dari ras mana, dan kurang memperhatikan detail individu. Tapi penelitian yang dilakukan oleh Heather Lucas ini juga dapat kritik karena cakupan risetnya cukup terbatas. Dia cuma menggunakan responden yang sangat sedikit, yang jumlahnya cuma 18 orang aja. Dan itu juga kesemuanya adalah orang yang berkulit putih. Tim peneliti juga nggak mempelajari seberapa beragamnya kelompok sosial dari responden-respondennya ini. Sementara itu, para peneliti dari Universitas Miami punya gagasan yang berbeda nih guys. Mereka berpendapat bahwa cross-race effect atau other race effect atau efek ras lain itu muncul karena kecenderungan manusia untuk mengkategorikan seseorang dalam kelompok mereka atau keluar kelompok mereka berdasarkan kategori sosialnya seperti kelas sosial, hobi, atau bahkan rasnya. Nah, studi ini tuh dilakukan oleh seorang psikolog bernama Kurt Hagenberg dan mahasiswa pascasarjana Michael Bernstein dan Stephen Young, dan diterbitkan dalam Psychological Science. Contohnya aja kayak di Indonesia nih. Di Indonesia kan banyak orang yang warna kulitnya tuh beda-beda gitu. Ada yang warna kulitnya putih, ada yang warna kulitnya coklat, ada yang warna kulitnya tuh hitam gitu. Tapi karena kita udah mengelompokkan mereka menjadi satu kelompok sama kita, yaitu orang Indonesia, jadinya kita nggak sulit untuk mengenali wajah mereka. Iya nggak? Melalui studinya tadi, Hagenberg dan teman-temannya ini percaya bahwa defisit pengenalan wajah itu nggak perlu
ras yang berbeda atau nggak perlu karakteristik yang berbeda, karena itu tuh cuman terjadi karena ya kita nggak ngerti aja atau kita nggak kenal aja sama orang dari ras lain itu. Jadi sebenarnya itu adalah sebab utama kita kena cross race effect. Tapi ada satu fakta menarik lagi nih guys. Jadi emang ada orang-orang yang nggak bisa membedakan wajah yang satu dengan wajah yang lain. Nah, sindrom ini dalam istilah medis disebut dengan prosopagnosia. Di tahap terparahnya bahkan dia tuh kesulitan untuk mengenali wajah dari orang-orang yang dia kenal, yang dekat sama dia, bahkan dia juga bakalan kesulitan untuk mengenali wajahnya dia sendiri. Parah banget sih. Hal ini terjadi akibat adanya kelainan atau kerusakan otak pada bagian fusiform area, di mana bagian otak ini bertugas untuk mengenali wajah. Sebenarnya sekarang itu kita udah kebantu banget karena udah ada internet, ada YouTube, ada film-film di Netflix gitu kan. Mungkin ini skill penting gak penting sih, tapi kalau misalkan kamu gak pengen kena cross race effect, biasain aja untuk melihat hal-hal yang berbeda dari yang biasa kita lihat. Jadi kita tuh udah terbiasa melihat perbedaan, jadi kita juga akhirnya nggak mudah ngelabeli seseorang, dan biar kita nggak gampang ngasih stereotip pada orang-orang yang berpenampilan beda sama kita. Jadi kalau kita udah terbiasa lihat perbedaan tuh kita nggak bakalan gampang untuk ngatain orang kayak, oh kamu dari sini ya, kamu pasti kayak gini deh orangnya. Nah, biar kita nggak kayak gitu. Setuju? Sekian video kali ini, semoga videonya bermanfaat buat kamu, dan sampai ketemu di video kuriositas selanjutnya. Bye!